Keren. Halo teman-teman semua, selamat malam. Kita lanjutin lagi episode 3-nya dari Chatterbox yang hadir kembali setelah hiatus selama 2 minggu lebih ya. Karena terakhir kita tayang tanggal 25 Maret 2025 hari Selasa. Yang mestinya kita udah tayang lagi tanggal 1 April 2025, tapi karena masih di Palembang dan di hari Jumatnya kita baru sampai di Jakarta, dan hari Senin dan Selasanya saya lupa bikin. Senin dan Selasanya, dan Selasa itu Selasa tanggal 8 April kemarin, yaitu udah tanda-tanda saya mulai sakit gitu ya. Rabu, dan sebenarnya saya sakit itu dari hari Selasa sebenarnya. Coba belum kerasa. Baru kerasa itu di hari Rabu. Rabunya baru kerasa tuh saya sakitnya. Kamis sama hari ini Jumat udah agak mulai, ya Jumat sih agak mulai mendingan ya. Iya, jadi ini baru bikin lagi deh. Jadi mungkin kita akan bikin terus Chatterbox edisi yang kembali hadir setelah hiatus ini sampai Selasa minggu depan. Selasa tanggal 15 April 2025, 3 hari setelah saya ulang tahun ke 31 besok ya. Jadi teman-teman semuanya, kita lanjut ceritanya dulu ya sebelum saya bikin ucapan ulang tahun buat saya sendiri ya. Jadi apa namanya, kita beruntung tinggal di Indonesia ya. Indonesia ini kan wilayahnya besar, luas ya kan, membentang di 3 zona waktu. Jangankan kita bicara yang keberagaman waktu sholat di wilayah yang zona waktunya beda dengan kita gitu loh. Tapi di satu pulau aja ya, waktu sholatnya bisa beda-beda. Tadi kan kita ambil contoh misalkan Banyuwangi. Di Banyuwangi itu aja dia sholatnya lebih duluan loh dari Jakarta. Jangankan dengan Jakarta, Banyuwangi itu waktu sholatnya lebih cepat daripada Surabaya, yang notabene merupakan ibu kota provinsi dan kota dengan penduduk terbesar dan terpadat di Jawa Timur gitu. Itu Banyuwangi waktu sholatnya aja lebih duluan dari Surabaya. Surabaya, Malang itu lebih belakang waktunya dari Banyuwangi waktu sholatnya. Padahal itu satu provinsi loh. Makanya kita jangankan ya bicara yang beda waktu, zona waktu ya. Di provinsi yang sama aja ada yang waktu sholatnya lebih belakang, ada yang waktu sholatnya lebih duluan. Di Banyuwangi aja kemarin itu pas Ramadan, bahkan zohornya aja jam setengah 12 pagi loh. Jam 11.30 pagi menjelang siang. Jam 12 aja belum. Bahkan di Banyuwangi aja jam setengah 6-an, setengah 6 lewat, bukan setengah 6 kurang ya, setengah 6 lewat itu udah maghrib pas puasa kemarin. Nah setelah puasa akan makin maju lagi. Jadi jangan-jangan jam setengah 6 kurang udah maghrib gitu loh. Jam setengah 6 kurang udah maghrib di sana. Di Surabaya bedanya cuman ya sekitar berapa menit lah. Surabaya terakhir itu maghribnya dia jam 5, setengah 6 lewat dikit lah, 5.40-an sore waktu Indonesia Barat. Jadi lebih duluan dari Jakarta kan gitu. Nah kita di Jawa aja beda
waktu sholatnya udah macem-macem ya. Di Jabar yang wilayahnya luas banget itu, Jawa Barat aja ya, waktu salatnya di Bandung itu lebih belakang daripada waktu salat di taruhlah Cirebon atau Banjar. Cirebon itu kan adalah kota di Jabar yang paling timur kan, kalau di pantai utara. Kalau di pantai selatan Banjar. Orang nyebutnya Banjar Patroman kadang-kadang untuk membedakan dengan Banjarnegara yang ada di Jawa Tengah. Itu perbatasan. Kalau Cirebon di pantai utara berbatasan dengan Brebes ya. Dengan Brebes. Kalau Banjar Patroman dengan Banjarnegara, bahkan bisa ke Cilacap itu. Bayangkan, Cirebon aja waktu salatnya bisa lebih duluan dari Bandung. Ya, waktu salatnya Cirebon itu lebih duluan karena dia lebih di timur. Apalagi kalau kita bicara waktu salat di wilayah pantai selatan kayak Garut, Pangandaran, Kuningan, Tasik, sampai ke Banjar, itu waktu sholatnya akan lebih cepat daripada Bandung. Kenapa? Posisinya Bandung itu ada di barat. Ya, ada di barat, paling barat dari Jawa Barat yang berbatasan dengan Bekasi. Nah, Bandung itu sebenarnya bukan di paling barat banget sih. Paling barat banget di Jakarta, di Jawa Barat kota, paling barat sekali Jawa Barat itu adalah Bekasi. Kalau di pantai utara. Di pantai utara Jawa, kota paling barat di Jawa Barat itu adalah Bekasi. Tapi kalau di pantai selatan, lintas selatan, kota paling barat di Jawa Barat itu saya nggak hafal. Saya nggak hafal sama sekali. Ya. Jadi waktu salatnya Bekasi, Bandung, Bekasi, Karawang, ya, Depok, Bogor itu lebih belakang daripada mereka yang ada di timur. Cirebon, Kuningan, Garut, Tasik, Pangandaran, Banjar gitu. Jadi makin ke barat waktu sholatnya akan makin lama. Gitu. Paling belakang mana kalau di Jawa? Di Serang, di Pandeglang lebih lama maghribnya. Waktu sholatnya lebih lama. Lebih belakang lagi dari Jakarta tuh, Serang, Pandeglang gitu. Iya. Ini baru di Jawa loh, yang ukuran pulaunya, luas wilayahnya nggak gede-gede banget, tapi penduduknya luar biasa. Apalagi Sumatera yang besar. Ya, di Sumatera aja ya, waktu sholat di Lampung, Bandar Lampung dengan ke Banda Aceh itu jauh bedanya. Apalagi dengan Jakarta. Aceh aja kemarin puasa Ramadan ya, maghribnya aja itu waduh, jam 7 kurang, 6.50 sekian pokoknya, 6.50 gede lah ya, 6.50-an menit, 18.50 gede lah, jelang jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Medan 6.50-an kecil, 18.50 kecil sampai maju ke 18.40-an, 18.49, 48, 47 terakhir. Pas puasa kemarin, maghribnya itu maghribnya. Jadi jam setengah 7 lewat, jam 7 kurang seperempat terakhir. Subuhnya lebih lama lagi. Kemarin pas puasa Aceh, subuhnya jam 5 lewat, deket-deket jam setengah 6. Di Jakarta udah OTW mau suruk, mau syuruk kok. Aceh baru subuh. Jam 5 lewat lah pokoknya. Deket-deket setengah 6 Aceh itu. Kemarin jam 5 lewat, imsaknya jam 5 seperempat. Tapi kan makin lama makin maju. Jadi
menjauh dari jam 5.20-an subuhnya kan. Tapi lama. Jadi kita punya spare waktu yang lumayan banyak gitu loh. Untungnya saya nggak mudik ke Aceh ya. Coba kalau saya mudiknya ke Aceh, mungkin kondisi saya lebih drop lagi daripada sekarang. Karena tubuh saya akan kaget lagi dengan beda waktunya dengan Jakarta, sholatnya jauh banget. Lah, sekarang hari ini Jumat tanggal 11 April 2025 ya. Udah tanggal 13 Syawal 1446 Hijriah. Ya. Ini aja ya. Aceh aja, Banda Aceh sekarang, Banda Aceh sama Sabang ya. Waktu maghribnya aja ini masih di kisaran jam 7 kurang. Kita udah bubaran maghrib, mau siap-siap sholat isya. Orang di Banda Aceh sama Sabang mau sholat maghrib gitu. Sementara di sana isyanya jam 8 malam. Pas puasa kemarin isyanya jam 8 malam. Jam 8 malam baru isya. Pas puasa kemarin. Lah kita di sini udah pada banyak yang bubaran tarawih, pada denger ceramah. Kalau yang 11 rakaat, ada yang baru mulai tarawih. Kalau yang ceramahnya sebelum tarawih, kelar paling jam 8. Ada yang baru mau tarawih, witir. Ada yang udah bubaran kalau yang nggak pakai ceramah. Ya kan? Ada banyak. Kalau yang 23 rakaat ada yang masih tarawih. Kalau di sini di Jakarta loh ya. Lah di sana orang pada baru mulai sholat isya, baru azan isya jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Jam 8 lewat sih. Ini aja nih sekarang mungkin sekarang isyanya jam 8 kurang mungkin. Saya nggak lihat jadwal sebabnya. Karena HP saya juga cuma satu. Nih cakep nih, Lexus LX 600 C310. Bodyworknya beda dengan Land Cruiser 300, makanya nggak di rebadge. Dia dibikin lebih mewah, lebih empuk, lebih refine daripada Land Cruiser 300 karena dia lebih ke arah penggunaan sebagai on-roader. Ibaratnya Lexus LS yang ukurannya besar. Gitu. Atau Lexus LS yang dimelarin atau dibesarin lah gitu. Pakai apa besarinnya? Pakai sihir kah atau banyak makan kah atau gimana gitu. Kayak dibikin bodyworknya di era TNGA ini beda. Kodenya J310 bukan J300 lagi seperti sebelumnya. Kalau terakhir kan LX570 itu kan dia pakai kode yang sama dengan Land Cruiser 200 kan, J200. Dan secara visual pun gak ada perbedaan, kecuali beberapa elemen-elemen di eksterior dan interior. Ini benar-benar dibedain. Jadi ibaratkan Lexus LS yang dibesarin, yang digedein gitu loh. Entah digedein pakai apa, pakai sihir dari nenek sihir, dari mak lampir atau gimana, atau memang makannya banyak atau gimana gitu loh. Jadi kebanyakan nonton sinetron Genta Buana zaman dulu jadinya ingat aja itu Genta Buana yang cicak yang tadinya kecil bisa gede banget, disihir sama nenek sihir mak hitam gitu kan. Cicak yang tadinya kecil bisa gede banget.
gitu. Kemudian apa yang buaya bisa jadi apa kayak manusia ya, kayak itu apa berdiri ya, bahkan bisa gede banget sihir gitu kan. Enggak itu ya, iya tuh kebanyakan nonton sinetron Genta Buana sih zaman dulu. Ada ya Allah. Iya. Jadi apa ya? Ya itu. Jadi teman-teman ya, kembali lagi ke pembahasan aja deh daripada nggak jelas ya. Jadi kalau saya boleh bilang ya beruntung lah. Jadi kita bisa ngerasain wilayah mana yang waktu sholatnya ketara banget duluannya dan mana yang ketara banget belakangannya, gitu loh. Nah, tapi saya bersyukur juga, kenapa? Untung saya nggak mudik ke Aceh. Kalau saya mudik ke Aceh lah buset. Tambah lagi kaget badan saya. Kita terbang aja naik pesawat dari Suta, Bandara Suta ke Bandara Sultan Iskandar Muda, itu aja udah 2 jam lebih, hampir 2,5 jam penerbangan. Belum lagi dari Bandara Sultan Iskandar Mudanya ke kota Banda Aceh, karena memang gak terlalu jauh. Tapi Bandara Sultan Iskandar Muda itu bukan di Banda Aceh, dia di Belang Bintang, Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar. Sama halnya kayak Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta kan bukan di Jakarta, dia di Tangerang, Banten, ya kan? Di sebelah utaranya kota Tangerang, gitu. Nah, nanti Jakarta mau diapit satu bandara lagi, teman-teman, di Kerawang, di barat, ya kan? Di timur, sorry, bukan di barat, masuk Soekarno-Hatta dong, ya. Di timur, di arah timurnya Jakarta itu diapit lagi satu, Bandara Kerawang. Bandara Kerawang yang ada di Teluk Jambe, di lahan punyanya Perhutani, ya. Di lahan punya Perhutani, dan nanti akan disebut-sebut akan jadi bandara dengan luas area terbesar se-Indonesia, karena nanti akan punya 4 landas pacu, kan keren. Nah, Bandara Kerawang ini nantinya bukan untuk menggantikan Bandara Soekarno-Hatta, tapi bandara yang justru akan melengkapi Bandara Soekarno-Hatta nantinya, gitu. Lanjut ya teman. Nah, jadi asal muasalnya Bandara Kerawang itu sebenarnya dari satu studi dengan JICA, Japan International Cooperation Agency, Badan Kerjasama Internasional Jepang, ya. Jadi JICA dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan ya, membuat satu studi, feasibility study, tentang pembangunan bandara baru yang meringankan beban Bandara Soekarno-Hatta yang sudah over kapasitas. Kalau bahasa sederhananya udah kepenuhan. Intinya itu, ya. Ada beberapa lokasi yang ditawarkan. Salah satunya adalah di pinggir tol Cikampek, ya. Di dekat tol Cikampek. Hingga pada akhirnya dari sekian banyak lokasi yang ditawarkan, tibalah di Teluk Jambe itu, di Kerawang di situ. Teluk Jambe di Kerawang, ya, di lahan Perhutani di situ. Dari Tanjung Pura tuh wilayah ujung baratnya Kerawang, ya. Sono dikit lagi udah ke arah Cikarang, ya. Udah ke arah Kabupaten Bekasi, ya.
itu gak terlalu jauh. Dari Tanjung Pura. Dari Kelari, terminal Kelari di agak ke sana lagi dari Tanjung Pura, Kelari Karawang itu juga nggak terlalu jauh lokasinya. Jadi memang Bandara Karawang ini, nah itu awalnya dari studi JICA hingga pada akhirnya Pemprov Jakarta pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama kan tadinya punya proyek bangun bandara di Marunda. Tapi karena posisi bandara Marunda ini dinilai mengganggu lalu lintas udara dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang dan Bandara Halim Perdana Kusuma di Cawang. Cawang Cililitan lah intinya itu. Bandara Halim Perdana atau Lanut Halim Perdana Kusuma punya TNI AU di antara Cawang dan Cililitan. Kalimantan lagi. Jakarta Timur ya, di Jakarta Timur. Akhirnya batal proyek itu. Makanya dibelilah lahan di Karawang. Dan lahan yang dibeli adalah lahan perhutani. Gitu. Di lahannya perhutani di Karawang sana. Jadi gitu cerita awal mula kronologi kenapa lahir proyek Bandara Karawang itu. Nah, status Bandara Karawang ini kan on hold. Karena kan pemerintah lebih memilih membangun Bandara Kertajati di Majalengka lebih dulu. Karena untuk menggantikan Bandara Hussein Sastranegara di Bandung. Ya, maksudnya gini, biar gak salah paham. Itu adalah Lanut, lapangan udara punya TNI AU di Bandung. Nah, karena Lanut Hussein Sastranegara di Bandung itu punya TNI AU dan gak mungkin lagi bisa dikembangin ya karena dia apit oleh permukiman penduduk, jadinya diputuskan untuk dibangun bandara di daerah Kertajati di Majalengka yang lebih luas. Dan itu bandaranya memang untuk didesain melayani wilayah Bandung Raya dan sekitarnya. Gak hanya Bandung Raya aja, tapi juga melayani Cirebon, Indramayu, Subang, dan sebagian wilayah selatan dari Jawa Barat. Itu dilayani di Bandara Kertajati di Majalengka situ. Cuma bandaranya belum rame sih. Karena satu ya, memang harus diakui jarak dari Bandung ke Bandara Kertajati di Majalengka itu bisa dibilang lumayan. Ya, walaupun sekalipun sudah ada tol Cisumdawu ya yang menghubungkan Bandung dengan Bandara Kertajati, nggak ngaruh sih. Dari Cirebon juga masih lumayan. Itu Bandara BIJB Kertajati itu. Dan memang juga pihak Pemprov Jabarnya juga nggak serius dalam ngembangin itu bandara, ngepromosiin. Dan pihak airlines pun juga akan mikir-mikir terbang ke Kertajati, Majalengka ada untungnya nggak ya gitu. Kalau Lanut Hussein Sastranegara kan deket, dia kan gak jauh itu dari gerbang tol Paster. Dari gerbang tol Paster gak jauh, dari Bandung Trade Center gak jauh, dari jembatan Pasopati atau jembatan Mohtar Kusuma Atmaja gak terlalu jauh. Iya kan? Dari Cihampelas juga gak jauh, dari Ciwok gak jauh. Lanut Hussein Sastranegara itu kan
ibaratnya udah deket lah dengan pusat kota lah gitu. Tapi kan untuk diekspansi seiring bertambahnya pengguna pesawat terbang dari dan ke Bandung itu meningkat, itu bangunlah bandara yang lebih jauh dari Bandung, yaitu di Majalengka sana. Jadi gagal untuk meniru kesuksesan pemindahan bandara Polonia ke bandara Kuala Namu yang tadinya ada di pusat kota Medan, yang kemudian dipindah jauh sekali ke Kabupaten Deli Serdang, ya, di lahan bekas perkebunan sawit, ya. Itu jauh banget loh, asli, jauh banget. Ya. Tapi sukses. Kenapa? Karena diseriusin. Bandara Kuala Namu itu dikenalkan sebagai bandara yang besar, megah, luas, dan siap untuk menjadi bandara yang lebih internasional dibandingkan Polonia, gitu. Nah, itu nggak dilakukan oleh Pemprov Jabar di Kertajati Majalengka situ. Jadi gak ada upaya untuk mengorbitkan bandara Kertajati itu. Itu salahnya. Kesalahan ada di sana. Nah, lalu bandara di Kerawang itu buat siapa? Bandara Kerawang itu adalah untuk melengkapi Bandara Soekarno-Hatta, sekaligus juga melayani warga Kerawang, warga Bekasi, warga Karawang, warga Bekasi, dan sekitarnya. Orang Bekasi kan lebih dekat ke Halim dibandingkan ke Suta, ya kan? Nah, jadi biar gak terlalu jauh, pasti orang Bekasi pasti akan, untuk terbang pasti akan ke Kerawang nantinya, bukan lagi ke Suta. Gitu. Dan apalagi bandara Kerawang ini luas nantinya, luas. Gitu teman-teman. Jadi ini untuk pengetahuan aja sih, gitu ya. Memang di Indonesia ini trennya seperti itu. Bandara disebut melayani kota apa, tapi lokasinya tidak di kota yang dimaksud. Contoh Soekarno-Hatta di Tangerang. Terus apa tadi, Sultan Iskandar Muda disebutnya Bandara Banda Aceh, tapi taunya ada di Kabupaten Aceh Besar. Kemudian Bandara Minangkabau yang tadinya yang disebut bandaranya Kota Padang, yang menggantikan Bandara Tabing, sekarang Lanut Sultan Syahrir, masih di Kota Padang itu masuknya ke Kabupaten Padang Pariaman. Itu Pak Padang Pariaman, teman-teman. Bandara Branti atau Raden Inten II, ya kan, disebut bandaranya Kota Bandar Lampung, tapi faktanya itu posisinya ada di Kabupaten Lampung Selatan, gitu. Kemudian apa lagi ya? Apalagi banyak sih di Jawa aja, misalkan Bandara Adi Sumarmo yang disebut bandaranya Solo, tapi sebenarnya ada di Boyolali, ya. Bandara Jogja disebutnya melayani bandara kota Jogja, tapi adanya jauh banget dari pusat kota Jogja, di Kabupaten Kulon Progo. Tadinya pakai Lanut Adi Sucipto punya TNI AU di Sleman, yang gak terlalu jauh dengan pusat kota Jogja, tapi jauh pindahnya ke Kulon Progo. Lalu
Bandara Juanda disebutnya bandaranya kota Surabaya, tapi posisi sebenarnya ada di di kota Sidoarjo. Mana lagi? Bandara Supadio, disebut Bandara Pontianak, tapi sebenarnya bukan di Pontianak. Masuknya Bandara Supadio itu di Kabupaten Kuburaya di Kalimantan Barat. Ini biar tahu. Di Kalimantan Selatan, waktu ibu kotanya masih Banjarmasin, klaimnya kan bandaranya Bandara Syamsuddin Nur. Posisi sebenarnya Bandara Syamsuddin Nur itu ada di Banjarbaru, kota satelitnya Banjarmasin yang setelah tahun 2022 jadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang baru. Lagi dibangun nih Masjid Raya tingkat provinsi yang baru di Banjarbaru, melengkapi peran Masjid Sabilal Muhtadin di Banjarmasin. Namanya Masjid Raya Syekh Irsyad Al-Banjari di Banjarbaru. Siapa? Syekh Irsyad Al-Banjari, ulama besar Indonesia yang mengarang kitab yang tadi saya sebut namanya Sabilal Muhtadin, yang diabadikan jadi nama Masjid Raya Banjarmasin. Gitu. Ada lagi nggak? Banyak. Terakhir yang saya tahu banyak. Bandara Sultan Hasanuddin disebutnya Bandara Makassar, tapi sebenarnya udah masuk Kabupaten Maros. Gitu. Bandara Bali Ngurah Rai, masuknya kan orang bilang bandara Kota Denpasar. Lokasinya sebenarnya tidak di Denpasar itu, Bandara Ngurah Rai, tapi mau tahu di mana? Di Tuban. Tuban tuh di mana, Pak? Kabupaten Badung. Tuh. Ada lagi nggak? Ada Bandara Zainuddin Abdul Majid Lombok. Ya kan, disebutnya kan karena memang namanya Lombok. Tadi orang nyebutnya kan Bandara Mataram, ya kan? Bandara Mataram tuh Selaparang, kemudian pindah ke Lombok Tengah. Namanya jadi Zainuddin Abdul Majid, pendiri Ormas Nahdlatul Wathon, ormas Islam berpengaruh lah di wilayah sana, di Nusa Tenggara Barat. Gitu teman-teman. Jadi memang udah trennya banyak bandara di kota yang disebut melayani kota yang dimaksud, tapi tidak di kota yang dimaksud situ. Itu udah hal biasa di Indonesia ini. Gitu. Udah hal yang lumrah biasa itu. Bahkan Bali aja mau bikin bandara kedua di sebelah utara, di Buleleng. Maksudnya biar pembangunan di Bali itu merata gitu loh. Jangan di wilayah selatan aja yang dibangun. Mentang-mentang sejak tahun 1958 ya. 1958 ibu kota Provinsi Bali pindah ke Denpasar dari Singaraja sebelumnya. Jadi wilayah selatan aja yang anak emasin di Bali itu. Wilayah utaranya ditinggalkan. Jangan, harusnya tetap dilestarikan, tetap diperata gitu loh. Nah, uniknya lagi teman-teman ya, kalau di Bali Selatan, di Denpasar dan sekitar-sekitarannya, ya kota Denpasar, Kute, Sanur, Jimbaran, Uluwatu, mana lagi? Ya. Tabanan arah utara ya. Tabanan masih Bali Selatan, maaf. Ya, wilayah selatannya Pulau Bali lah intinya itu. Wilayah selatan Pulau Bali itu nauzubillahi min zalik banget. Kenapa? Satu, masjid susah.
Nyari masjidnya aja antara satu dengan yang lain itu jauh. Ya, di samping memang Bali adalah minoritas Muslim ya. Bali wilayah selatan ini memang Islamnya kurang. Jadi paling banyak itu sebenarnya wilayah Bali Utara tuh Islamnya. Makanya di Bali Utara itu tiap Jumatan pasti ada ngaji, muratal, setiap sebelum salat mungkin ada selawatan. Di Bali Selatan nggak ada itu, nggak ada. Coba deh sekali-sekali ke Bali Utara kalau wisata. Jangan, Bali itu bukan hanya sekedar Denpasar, Uluwatu, Jimbaran, Tabanan, Kute, Sanur, Gilimanuk, Singaraja, Buleleng dan sekitarannya itu juga masih Bali. Dan gak kalah gitu loh, gak kalah dengan wilayah selatannya Bali kalau dikembangin bener-bener. Bahkan di wilayah Bali Utara itu bisa kita lihat lumba-lumba tiap pagi. Tiap pagi kalau kita berangkatnya habis subuh. Naik kapal, semacam kapal excursion gitu loh. Ya. Jadi bisa tuh. Cobain deh sesekali. Kalau ke Bali jangan di selatan mulu. Sekali-sekali ke utara coba. Gak kalah deh kerennya dengan wilayah selatan gitu. Ya, oke teman-teman. Ini udah mau OTW Isya. Jadi untuk hari ini kita cukup sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam, sampai jumpa.